Ketemu kembali dengan saya. Kali ini kita akan membahas kajian tentang konseling siber. Nah, ini adalah bagian dari mata kuliah media komunikasi dan konseling. Konseling siber ini sangat penting terutama dalam membangun media yang digunakan oleh konselor dan juga konseli dalam layanan bimbingan dan konseling. Nah, kita akan melihat bahwa pemahaman dari konseling siber itu sendiri merupakan konseling yang memang dilakukan dengan jarak jauh. Artinya, tidak ada pertemuan secara langsung antara konselor dengan konseli seperti konseling seperti umumnya. Di sini menggunakan media teknologi sebagai pengantar atau juga media yang menjembatani antara konselor dan konseli sama-sama melakukan kegiatan konseling. Kemudian, pada konseling siber ini digunakan sebuah aplikasi yang dapat digunakan bersama-sama baik dengan konselor maupun konseli yang terhubung melalui sebuah internet. Dengan demikian, bahwa konseling siber ini dilakukan tanpa ada batasan waktu dan juga ruang. Selain itu, konseling siber ini sangat mendukung adanya perlindungan terhadap identitas, baik identitas pada konselor maupun juga konseli. Baik, berikut ini adalah contoh identifikasi dan juga kebutuhan terhadap konseling siber yang akan diimplementasikan. Jadi, kita melihat pertama kali adanya kerahasiaan. Kerahasiaan di sini dengan maksud bahwa semua data yang berhubungan dengan konseling dipastikan dengan aman. Jadi tidak bisa diakses oleh orang lain. Kemudian adanya juga ketersediaan. Artinya semua data itu disimpan dalam sebuah sistem maupun aplikasi. Jadi ketika dibutuhkan, sistem bisa menyajikan atau menampilkan informasi yang dibutuhkan. Selanjutnya ada integritas, yaitu sistem memastikan hanya konselor dan konseli yang bisa mengakses demi menjaga informasi dan data. Berikut ini adalah perbandingan antara konseling yang nyata maupun dengan konseling maya. Kalau konseling nyata, konseling dilakukan secara tatap muka ataupun dengan konvensional. Tetapi kalau konseling maya, ini dilakukan dengan jarak jauh. Untuk waktu dan tempatnya, mungkin kalau konseling nyata itu lebih terbatas, tetapi kalau konseling maya itu lebih fleksibel. Sedangkan dari sisi privasi, konseling nyata sebenarnya mendukung privasi, tapi kurang efisien dan kurang efektif dibandingkan dengan konseling yang maya. Dia lebih melindungi terutama data yang sifatnya sensitif. Selanjutnya, tindak lanjut konseling itu terkadang tidak ada kepastian kalau dalam konseling nyata. Tapi kalau konseling maya itu ada kepastiannya. Di situ ada tindak lanjut, kemudian ada status dan progresnya ada tertera di dalam aplikasi. Jadi semuanya bisa terlacak dengan baik. Sehingga di sini konseling nyata semua permasalahan ditampung oleh konselor. Tapi kalau konseling maya tidak hanya saja pada konselor, tetapi sistemnya juga bisa mampu menyimpan semua informasi yang ada. Nah, di sini karakteristik dari konseling siber ini ada dua, yang sebutnya interaktif dan juga ada yang non-interaktif. Kalau yang interaktif itu contohnya yang sifatnya real time, contohnya menggunakan WhatsApp, telepon, dan sebagainya. Kalau non-interaktif itu lebih kepada yang sifatnya offline ataupun tidak secara langsung, misalkan menggunakan email ya, itu kan tidak secara langsung tatap muka ya. Tapi kalau video call itu secara langsung ya, real time maksudnya. Seperti itu kira-kira. Nah, berikut ini adalah contoh konsep konseling siber yang melibatkan konseli dan juga konselor sama-sama menggunakan aplikasi dalam hal konseling, sehingga semua informasinya disimpan dalam sebuah database atau sistem basis data. Jadi sehingga semuanya bisa mengakses informasi yang sama dan dengan orang yang sama dan juga yang valid.
Baik, berikut ini contoh aplikasi umumnya dari konseling siber ini bisa menggunakan telepon, WhatsApp, email, kemudian juga ada chatting room. Nah, nanti bisa kita lihat di sini masing-masing fitur ini bisa mendukung yang namanya konseling siber atau konseling virtual. Ya, ini contohnya. Nah, sekarang kita melihat generasi milenial dan konseling siber di negara maju. Contohnya di negara Amerika dan juga Korea Selatan. Kalau layanan konseling siber atau maya di negara maju itu misalkan seperti di Amerika itu banyak dipegang dan dikendalikan oleh konselor ya. Tetapi kalau di negara Korea misalkan itu semuanya dipegang sama pihak publik baik pemerintah maupun dengan tingkat kampus dan sebagainya. Ini demi menjaga privasi. Selanjutnya masalah yang dihadapi dalam konseling siber ini bermacam-macam, terutama konselor itu harus cepat beradaptasi. Kenapa? Karena konselor harus bisa mampu menguasai teknologi untuk memenuhi kebutuhan kegiatan konseling dengan konselinya. Nah, terkadang konseling itu belum bisa memanfaatkan teknologi informasi karena memang belum adanya sosialisasi dan juga edukasi sama-sama user sehingga pemahamannya belum dijamin ya, belum bisa diaktifkan. Nah, yang terakhir ini adalah masalah yang klasik yaitu masalah koneksi internet ya, di mana-mana ini pasti kita mengalami masalah yang sama yaitu dengan koneksi internet. Jadi terkadang koneksi internet ini diakibatkan karena mungkin karena tempat yang terpencil, ya, kemudian bandwidth yang kecil ataupun dengan infrastruktur jaringannya pun juga tidak ada ya. Jadi ini juga termasuk masalah yang dihadapi dalam konseling siber. Baik, sekarang kita akan melihat di sini kelebihan dan kelemahan dari konseling siber itu sendiri. Nah, sekarang kita melihat kelebihannya adalah di sini membantu konseli, terutama yang sifatnya ini konselingnya yang pemalu, misalkan dia tidak mau mengungkapkan permasalahannya. Nah, sekarang kalau misalkan ini jangkauan konselingnya luas ya, kemudian tidak ada batasan waktu dan tempat, kemudian konseli itu fokus dan explore bisa menceritakan secara pribadi. Nah, untuk kelemahan, kadang konselor itu kurang perhatian dengan konselinya karena memang lebih fokus kepada aplikasi dibandingkan dengan konseling secara tatap muka. Sedangkan untuk dinamika konselingnya ini sangat menurun dibandingkan dengan yang konseling yang tatap muka. Kemudian kelemahannya lagi, konselornya itu juga harus punya imajinasi yang tinggi untuk mengatasi dan melemahkan dinamika konseling. Ya, demikianlah materi kita kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.